Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika, dan di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan suku banyak, yaitu tentang hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Oke, langsung kita simak pembahasannya ya. Nah, yang pertama di sini, misalkan terdapat PQR dan S, di mana PQR dan S ini adalah akar-akar dari persamaan suku banyak A4X pangkat 4 ditambah A3X pangkat 3 ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0 sama dengan 0. Atau bentuk suku banyak ini bisa kita ubah ke dalam bentuk lain, supaya koefisien X pangkat 4-nya itu 1, maka kita bagi semua dengan A4. Nah, jadi diperoleh bentuk lain seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, selanjutnya, karena tadi di awal kita memisalkan bahwa si P, Q, R, dan S ini adalah akar-akar dari persamaan suku banyak, maka persamaan suku banyak ini itu dapat kita faktorkan menjadi X min P dikali X min Q dikali X min R dikali X min S sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk faktorisasi ini pun bisa kita ubah kembali bentuknya ya, menjadi yang pertama adalah kita kali-kalikan antara X min P, X min Q, X min R, dan X min S. Nah, di sini saya akan mulai mengalikan yang pertama adalah X min R dengan X min S. Nah, sehingga diperoleh di sini untuk X min R dikali X min S, yang pertama X-nya dikali X, kita dapat X kuadrat, kemudian min R-nya dikali dengan X, jadi diperoleh min RX, lalu selanjutnya ada X dikali dengan min S, yaitu min SX, dan yang terakhir min R dikali min S, diperoleh plus RS. Nah, kemudian selanjutnya sekarang kita sederhanakan hasil perkalian yang tadi. Di sini ada dua suku yang variabelnya adalah X, maka ini bisa kita kelompokkan. Nah, sehingga bentuknya kita ubah jadi X kuadrat min R plus SX ditambah RS sama dengan 0. Nah, selanjutnya sekarang kita kalikan hasil yang tadi telah kita peroleh dengan X min Q. Nah, maka ketika dikalikan, yang diperoleh adalah yang pertama, ketika X-nya dikalikan dengan X kuadrat, maka kita punya X pangkat 3, lalu min Q-nya dikalikan dengan X kuadrat, ada min Q X pangkat 2. Selanjutnya X-nya kita kalikan dengan min R plus SX, diperolehlah min R plus SX kuadrat ya. Selanjutnya min Q-nya dikalikan juga dengan min R plus SX, maka yang diperoleh karena min ketemu min di sini, jadi di sini berubah jadi plus. Nah, Q dikali R plus SX. Lalu yang terakhir X min Q-nya kita kalikan dengan RS. Nah, maka diperoleh di sini RSX dikurang QRS sama dengan 0. Nah, dari sini ada juga dua suku yang variabelnya X, kemudian ada juga dua suku yang memiliki variabelnya itu adalah X kuadrat. Nah, sehingga ini kita kelompokkan lagi seperti cara yang tadi. Nah, maka diperoleh bentuk X min P dikali X pangkat 3 dikurangi Q plus R plus S X pangkat 2 ditambah QR plus QS plus RS X dikurangi QRS sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang terakhir, bentuk ini kita kalikan dengan X min P, sama seperti yang tadi caranya. Nah, kita kalikan satu-satu, nah diperolehlah bentuk yang seperti ini. Pertama X-nya kita kalikan dengan X pangkat 3, kemudian P-nya kalikan dengan X pangkat 3, lalu selanjutnya X min P-nya dikalikan dengan min Q R plus SX kuadrat ya. Diperoleh ini, dua bentuk ini, dua suku nih. Dan seterusnya sama dengan caranya yang tadi. Nah, kita peroleh bentuk akhir seperti ini. Dan jika disederhanakan, jadilah X pangkat 4 dikurang P plus Q plus R plus S X pangkat 3 ditambah PQ ditambah PR ditambah PS ditambah QR ditambah QS ditambah RS X kuadrat. Nah, dikurangi PQR ditambah PQS tambah PRS tambah QRSX tambah PQRS. Nah, bentuk akhir ini jika kita lihat di sini, kita perhatikan, ini bentuknya sama dengan bentuk awal yang tadi ya. Koefisien X pangkat 4-nya di sini sama dengan 1. Sehingga dari persamaan yang atas dengan yang akhir yang tadi kita peroleh, ini bisa kita lihat terdapat hubungan yang pertama. Kita perhatikan koefisien dari X pangkat 3.
Nah, kalau di yang bentuk akhir itu kita punya min P plus Q plus R plus S. Sedangkan di bentuk awal koefisien dari X pangkat 3-nya adalah A3 per A4. Nah, sehingga diperoleh hubungannya P ditambah Q ditambah R ditambah S sama dengan min A3 per A4. Ingat tadi PQRS ini merupakan akar-akar. Nah, sehingga jadi P tambah Q tambah R tambah S itu merupakan jumlah dari akar-akar suku banyak tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua hubungannya kita perhatikan dari koefisien X pangkat 2. Nah, antara persamaan yang di bawah dengan yang di atas, kalau kita samakan maka yang kita peroleh adalah PQ ditambah PR ditambah PS ditambah QR tambah QS ditambah RS itu sama dengan A2 per A4, di mana A2 ini merupakan koefisien dari X pangkat 2 ya. Selanjutnya hubungan yang ketiga, ini kita lihat dari koefisien X. Dari persamaan yang atas dan persamaan yang bawah, ini diperoleh hubungan PQR ditambah PQS ditambah PRS ditambah QRS itu sama dengan negatif dari A1 per A4. A1 ini merupakan koefisien dari variabel X. Nah, dan yang terakhir adalah perkalian akar-akarnya, PQRS-nya itu sama dengan A0 per A4. A0-nya konstanta di sini ya. Nah, jika kita perhatikan, lihat di sini. Yang pertama ini merupakan jumlah akar-akar, tandanya negatif, dimulai dengan negatif ya. Kemudian jumlah perkalian dua akarnya, ini hasilnya positif di sini. Lalu kalau jumlah perkalian antar tiga akar itu negatif lagi. Nah, yang terakhir adalah hasil kali akar-akarnya. Itu positif lagi. Jadi dia tandanya akan selang-seling ya, min plus min plus. Tuliskan lalu secara umum untuk hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak dari contoh yang tadi di awal kita jabarkan. Ini kalau misalkan suku banyaknya kita tulis dalam bentuk umum ANX pangkat N ditambah AN-1X pangkat N-1 tambah titik-titik tambah A2X pangkat 2 sampai dengan A1X tambah A0 sama dengan 0 ya. Ini berarti kita punya suku banyak berderajat N di sini. Nah, hubungan yang pertama yang bisa kita peroleh adalah jumlah dari akar-akar. Persamaan suku banyak tersebut bisa kita cari dengan cara membagi koefisien dari X pangkat N-1 dibagi dengan koefisien X pangkat N. Nah, jadi kalau misalkan suku banyaknya tadi berderajat 4, maka jumlah akar-akarnya adalah min A3 per A4. Kalau berderajat 5 berarti min A4 per A5. Seperti itu ya. Itu hubungan yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua, jumlah hasil kali setiap dua akar. Jadi kalau misalnya polinomnya berderajat 3, itu artinya kan akar-akarnya itu ada 3 ya, X1, X2, sama X3, maksimal ada 3. Nah, maka kita pasang-pasangkan untuk setiap dua akar. Jadi X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Nah, itu bisa kita tentukan dengan cara membagi koefisien dari X pangkat N-2 dibagi dengan X pangkat N. Berarti kalau tadi berderajat 3, maka koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari X pangkat 3-nya. Nah, selanjutnya hubungan yang ketiga. Kalau jumlah hasil kali untuk setiap 3 akar, berarti di sini min AN-3 per AN. Ingat tandanya tadi selang-seling, jadi abis min plus kemudian min lagi. Nah, maka hubungan yang keempat, jumlah hasil kali untuk setiap 4 akarnya. Itu bisa kita tentukan dengan membagi AN-4 per AN ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan satu akar di sini yang dijumlahkan berarti N-1. Kalau hasil kalinya 2 akar berarti N-2. Kalau yang dikalikannya 3 akar berarti N-3. Nah, kalau yang dikalikannya 4 akar berarti N-4. Dan seterusnya sampai yang terakhir kita peroleh hubungan jumlah hasil kali untuk semua akar-akarnya. Jadi kalau berderajat N maka kita kalikan semua akarnya mulai dari X1 kali X2 kali X3 sampai dengan Xn. Itu bisa kita tentukan dengan cara min 1 dipangkatkan dengan N, derajat suku banyaknya, dikali dengan A0 per AN. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya suku banyaknya di sini berderajat genap, misalnya berderajat 4, maka nanti hasilnya adalah positif ya di sininya karena min 1 pangkat genap. Kalau nanti derajatnya ganjil berarti depannya negatif, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan tadi bisa dipahami ya. Dan untuk lebih memahami lagi, kita simak contoh soal berikut ini.
Nah, pada contoh 1, di sini diketahui ada akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 6x min 4 sama dengan 0, itu adalah x1, x2, dan x3. Maka yang pertama tentukanlah x1 tambah x2 tambah x3, kemudian yang kedua x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, dan yang ketiga adalah x1 kali x2 kali x3. Oke, untuk menjawab yang pertama, jika kita lihat berarti yang pertama ini merupakan jumlah dari akar-akar ya. Karena di sini persamaan suku banyaknya itu berderajat 3, nah, maka ingat tadi jumlah akar-akar itu adalah min A2 per A3. Karena berderajat 3 kan tadi AN min 1, jadi di sini A2 per A3. A2 itu berarti koefisien dari X pangkat 2. Nah, maka di sini 5 ya, koefisien X pangkat 3-nya adalah 2. Nah, sehingga diperoleh min 5 per 2. Kemudian untuk yang kedua, nah yang kedua ini yang akan kita cari x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3. Ini merupakan hasil kali dari dua akar, jumlah hasil kali dari dua akar. Nah, kalau dua akar ingat tadi AN min 2 ya. Nah, sehingga di sini x1 kali x2 tambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 sama dengan AN min 2, berarti kan karena berderajat 3 jadi A1 di sini, A1 per A3. Nah, koefisien dari X pangkat 1 yaitu min 6 per A3-nya 2, jadi sama dengan min 3. Nah, terakhir X1 kali X2 kali X3, ini merupakan hasil kali akar. Hasil kali akar itu adalah konstanta dibagi dengan koefisien X pangkat 3-nya. Karena tadi di sini negatif, positif berarti sekarang negatif ya. Nah, sehingga diperoleh x1 kali x2 kali x3 itu min A0 per A3 atau sama dengan min 4 per 2. Karena konstantanya di sini adalah min 4. Min ketemu min ini jadi positif ya. Jadi sama dengan 2 hasil kali akarnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, misalnya jika akar-akar persamaan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x kurang 3 sama dengan 0 adalah P, Q, dan R. Maka tentukan nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Yang kedua 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Oke, kita lihat di sini persamaan yang kita punya adalah persamaan suku banyak berderajat 3 ya. Nah, artinya akar-akarnya maksimal ada 3, yaitu di sini P, Q, dan R. Untuk yang A, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, itu kita nggak punya rumusnya. Yang ada itu adalah jumlah akar, tidak ada jumlah kuadrat akar. Nah, sehingga bentuk P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat ini kita ubah bentuknya, kuadratnya dikeluarkan, nah, maka diperoleh bentuk seperti ini. Jadi P plus Q plus R kuadrat dikurangi 2PQ ditambah PR ditambah QR ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah P plus Q plus R ini merupakan jumlah akar ya. Jumlah akar itu tadi ingat, karena ini berderajat 3 berarti min A2 per A3. Nah, maka di sini diperoleh min A2 koefisien X pangkat 2 itu min 3 per A3-nya adalah 2. Ini dikuadratkan, kemudian dikurangi 2PQ plus PR plus QR. PQ plus PR plus QR ini merupakan jumlah hasil kali 2 akar. Nah, kalau jumlah hasil kali 2 akar berarti tadi A N-2 ya, karena N-nya 3 berarti jadi A1. Nah, A1 di sini berarti koefisien X pangkat 1 yaitu 4. Nah, jadi di sini min 2 dikali 4 per AN-nya adalah 2. Nah, maka diperoleh 9 per 4 itu dari 3 per 2 kuadrat, kemudian dikurangi, ini berarti 8 per 2 sama dengan 4. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya adalah min 1/3 per 4. Nah, selanjutnya untuk yang B, 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Ini juga nggak ada rumusnya. Maka bentuk ini kita ubah dulu menjadi seperti yang di ruas kanan dengan cara menyamakan penyebut ya. Jadi penyebutnya jadi PQR. Nah, ketika PQR dibagi P, maka yang tersisa QR di sini. Dibagi Q, sisanya PR, lalu dibagi R, sisanya adalah PQ. Nah, selanjutnya QR, PR plus PQ. Ini sama saja dengan jumlah hasil kali dari 2 akar seperti yang tadi di atas. Berarti itu sama dengan 4 per 2 ya. Kemudian PQR hasil kali akarnya konstanta, ingat dibagi dengan X pangkat N-nya. Berarti di sini min 3 dibagi 2. Nah, tandanya itu negatif karena plus min. Berarti di bagian konstanta ini ketemunya negatif. Jadi negatif
min 3 per 2. Atau karena tadi berderajat 3 ya, ganjil, jadi hasil kalinya dia negatif depannya. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 4 per 3. Oke, cukup jelas ya. Itu tadi penjelasan mengenai hubungan akar-akar dengan koefisien dari persamaan suku banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.